Bab 641. Pernyataan sepihak. Di Storm Villa, setidaknya ada 3 kekuatan yang ada. Taoist Grand Cry adalah salah satunya, yang telah menangkap tubuh Browning untuk disembunyikan di sini. Yang lainnya adalah penguasa sebenarnya dari ibu kota terbengkalai, sang penguasa kuno yang benar-benar menginjakkan kaki di bumi, seorang dewa yang hidup. Yang terakhir adalah entitas yang harus ditekan oleh Taoist Grand Cry dengan menggunakan lukisan-lukisan Ancient Capital dan kekuatan dari Ancient Overlord lainnya. Apa yang kamu inginkan? Xia bertanya. Membuat kesepakatan dengan entitas yang telah kehilangan identitas manusianya kedengarannya gila, tetapi sebagai orang pilihan dewa, terkadang keputusan gila ternyata benar. Ada sisa diriku yang dulu tersembunyi di Villa Badai ini. Browning berkata dengan santai. Sudah aku bilang sebelumnya kalau aku pernah berselisih dengan dewa di ibu kota terbengkalai. Saat itu, aku juga mencoba mengubah tubuhku agar mendekati kekuatan dewa dengan daging yang kuat. Sayangnya, aku gagal, dan karena itu, aku meninggalkan warisan. Apakah yang kau maksud adalah kesengsaraan kenaikan? Xia, yang telah lama tinggal di domain asing, tentu saja familiar dengan kehidupan Taoist Grand Cry. Ia pernah mendengar cerita tentang Taoist yang duduk di bawah pohon, tersambar petir, dan kemudian naik puluhan kali. Browning mengangguk, tampaknya tidak terkejut bahwa Xia mengetahuinya. Jadi, apakah sambaran petir itu benar-benar berasal dari penguasa kuno di tempat ini? Lu Ban berkata tanpa pikir panjang. Hukuman ilahi ini, benar-benar hukuman ilahi. Sepertinya Taoist Grand Cry tertangkap oleh bos besar ibu kota terbengkalai tepat ketika ia sedang bersiap untuk melakukan sublimasi lebih lanjut. Sebuah sambaran petir langsung mengubah tubuh fisiknya menjadi abu dan debu, itulah sebabnya ia berakhir dalam kondisi seperti ini. Lu Ban selalu mengira bahwa Taoist Grand Cry telah meninggalkan tubuh fisiknya untuk mengurangi polusinya, tetapi sekarang tampaknya dia mempunyai alasan seriusnya sendiri. Batuk-batuk, sebenarnya aku sudah mengantisipasi hal ini. Pendeta Tao Grand Cry mempertahankan keanggunannya saat berbicara. Saat itu, saya sudah merasakan bahwa semakin kita memurnikan tubuh, semakin kita mencoba melawan segala sesuatu secara material, semakin kita merasakan batas-batas daging dan darah. Apa yang ingin kamu katakan? Xia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Dia bilang dia bukan manusia lagi. Lu Ban membantu menjawab. Saya sudah siap meninggalkan tubuh fisik saya, hanya saja dia mempercepat prosesnya. Pendeta Tao Grand Cry terdiam sejenak sebelum ia mengalihkan pembicaraan dari topik yang dibicarakan Lu Ban. Karena sambaran petir itulah, selama masa polusi parahku, aku meraba-raba mencari pengetahuan terlarang, yang memungkinkanku mengubah diriku menjadi sebuah konsep yang bertahan di dunia ini. Makhluk itu pasti juga merasakan hal ini, itulah sebabnya dia menekan sekte dan murid-muridku di seluruh ibu kota terbengkalai, mencoba menghapus namaku dari dunia ini. Adapun mayat yang tersambar petir dan mengalami polusi paling parah, itu menjadi kekhawatiran terbesarku. Setelah mendengar perkataan Taoist Grand Cry, Lu Ban akhirnya mengerti tujuan ketiga kekuatan ini. Taoist Grand Cry ingin menyelesaikan masalah dengan tubuh lamanya, mayat yang menanggung polusi besar dan sangat terkait dengan dirinya sendiri. Mayat itu mungkin dipengaruhi oleh beberapa penguasa kuno, misalnya jika mayat itu dihidupkan kembali melalui suatu kehendak, mayat itu akan bersaing dengannya untuk mendapatkan gelar Taoist Grand Cry yang akan melemahkan konsepnya sendiri. Oleh karena itu, menyelesaikan masalah mayat itu secara menyeluruh adalah tujuan akhir Taoist Grand Cry. Sebelumnya, Taoist Grand Cry telah menekan sisa-sisa penguasa lama sebagai Browning dengan memanfaatkan kekuatan penguasa kuno lainnya, tetapi dengan kekuatan Browning yang memudar dan beberapa keadaan yang tidak terduga, ia harus mencari cara untuk memecahkan kebuntuan tersebut. Dan di ibu kota terbengkalai, sosok yang kuat itu, seorang penguasa kuno yang menjelajahi bumi, bertujuan untuk melenyapkan teriakan Taoist bangau, memotong jalannya untuk menjadi eksistensi seperti para penguasa kuno itu sendiri, dan dengan demikian melenyapkan ancaman di masa depan. Pada akhirnya, orang yang ditekan, orang yang ingin menimbulkan masalah, sebenarnya adalah sisa-sisa Taoist Grand Cry sendiri. Kau ingin kami menghancurkan jasadmu menjadi abu dan debu, untuk membuangnya untukmu. Lu Ban bertanya. Petik 2 titik. Jenazahku telah dipengaruhi oleh penguasa kuno itu dan hanya kekurangan kesempatan untuk mencoba menggantikanku. Yang kuusulkan dalam kesepakatan kita adalah memastikan keselamatanmu dengan menawarkan pengetahuan khusus sebagai imbalan atas pemusnahan jenazahku. Kata Taoist Grand Cry. Itu sama saja. Lu Ban memberikan ringkasan yang belak-belakan. Tapi mengapa kami harus membantu Anda? Xia tidak punya rasa sayang pada pendeta Tao Grand Cry, dan manfaat membantunya tidak dapat diduga, mereka bahkan mungkin menyinggung penguasa kuno ibu kota terbengkalai, seorang pembesar sejati yang tatapannya saja dapat membuat orang gila. The Conjuring adalah sebuah ritual. Ketika malam pemanggilan jiwa tiba, Taoist Grand Cry akan dihidupkan kembali, dan saat itu,
kalian semua yang menyaksikan akan dilahap oleh sisa-sisa tubuhku, menjadi bagian dari kekuatannya. Jawab Taoist Grand Cry, lalu berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Lagi pula, aku tidak yakin seberapa banyak yang kau ketahui tentang monster-monster itu, tapi makhluk-makhluk lumpur itu berasal dari klan penguasa kuno. Tuan mereka berada di bawah segel, sementara klan mereka telah digunakan oleh makhluk dari ibu kota terbengkalai itu sebagai eksperimen, dengan tujuan mengembangkan ras yang lebih kuat atau, katakanlah, mencoba mendekati suatu eksistensi tertinggi dengan cara yang berbeda. Ketika aku mencoba memanggil makhluk-makhluk ini, aku juga mengira itulah jawabannya. Namun, baru setelah aku berubah menjadi salah satu dari mereka, aku menyadari itu jebakan. Mendengar penjelasan Taoist Grand Cry, Xia langsung bereaksi. Kau mengubah dirimu menjadi salah satu monster lumpur itu. Sepertinya kamu tahu banyak. Pendeta Tao Grand Cry mengangguk. Ya, benda itu melahap kesadaran manusia dan akhirnya meniru mereka. Aku berhasil menembusnya dan mengendalikannya. Aku berhasil, tetapi bahkan ini sudah diantisipasi oleh pihak lain. Pada akhirnya, usahaku sia-sia, dan sisa-sisa diriku kini menjadi monster lumpur dengan kepribadian yang mirip denganku. Pendeta Tao Grand Cry melirik foto hitam putih karya Browning. Aku tinggal di sini, tak mampu menemukannya, hanya merasakannya perlahan bangkit. Setelah gagal menekannya menggunakan kekuatan penguasa kuno lain, aku terpikir hal ini, memalsukan kematianku untuk memancing pihak lain keluar. Aku bahkan menemukannya menyamar sebagai pedagang oportunis menyedihkan itu, yang kubunuh dengan mudah, tapi aku yakin dia masih ada. Kau membunuh Gaude. Xia membalas. Ya, mudah untuk membunuhnya. Aku hanya perlu mengendalikan tubuhnya dan memilih kematian. Tubuhnya mencoba menyembunyikan diri, tetapi dalam menghadapi hidup atau mati, akhirnya ia menampakkan diri. Penjelasan tentang Tao Grand Cry. Luban tiba-tiba mengerti mengapa Villa Badai memperkuat emosi manusia dan menyebabkan banyak orang berhalusinasi, bahkan bersiap untuk mengakhiri hidup mereka sendiri. Kemungkinan besar, teriakan Bamo Tao yang membuat masalah, mencoba menemukan sisa-sisa yang tersamar. Namun, Luban juga segera menyadari sesuatu. Tunggu sebentar, pria besar, kau bilang kau mengendalikan tubuhnya untuk bunuh diri, jadi apa yang kau lakukan dengan organ dalamnya? Mendengar pertanyaan Luban, ekspresi wajah Taoist Grand Cry menegang sesaat. Bab 642. Kebangkitan. Di hadapan Stone, ekspresi wajah penipu riang dari Jianghu itu berangsur-angsur menjadi serius, dan setiap gerakannya membawa perubahan sikap, membuat Stone merasa seolah-olah dia tidak berdiri di hadapan seorang pengembara yang putus asa, tetapi seorang sarjana yang telah melihat dan mendengar banyak hal. Sekalipun tenggorokannya mengeluarkan suara aneh dan mengerikan, Biron segera menutup mulutnya. Dia menatap Stone. Suara yang keluar dari mulut Biron masih dalam bentuk aslinya, tetapi nadanya sekarang jauh lebih tenang seolah-olah dia akan terus menanggapi tanpa mengubah ekspresinya, bahkan jika ditodong pistol. Kamu bisa memanggilku, Taoist Grand Cry. Senyum mengembang di sudut mulutnya. Kamu adalah Taoist Grand Cry. Stone mengerutkan kening sedikit, mengeluarkan revolvernya, mengarahkannya ke Biron, dan tidak mempercayai omong kosongnya. Ya, akulah Taoist Grand Cry, atau lebih tepatnya, aku pernah menjadi Taoist Grand Cry. Biron meletakkan kedua tangannya di atas meja, rileks, seolah-olah tidak menghadapi laras senjata Stone, melainkan murid-muridnya sendiri yang tengah mencari pengetahuan. Aku telah mengalami banyak hal di Abandon Capital dan akhirnya menyadari bahwa sebagai manusia, daging kita tidak akan pernah bisa menahan polusi, jadi aku memilih untuk meninggalkan tubuhku dan bergabung dengan klan penguasa kuno, spesies yang pasti sangat kau kenal. Apakah kamu Biron, Taoist Grand Cry, atau Sludge Monster? Stone tahu bahwa monster lumpur ini biasanya meniru penampilan dan kemauan makhluk yang mereka makan, dan dalam beberapa kasus, kemauan makhluk yang mereka makan biasanya terhapus, dan hanya sedikit yang mampu mengendalikan monster lumpur sebagai balasannya. Sama seperti Ayo dan Liz, Stone sangat menyadari bahwa kemampuannya mempertahankan tingkat kesadaran tertentu merupakan keajaiban yang tidak mungkin terulang. Semua ini adalah aku. Biron berkata sambil tertawa. Aku meninggalkan tubuh Taoist Grand Cry, bergabung dengan klan penguasa kuno, lalu mengendalikan monster ini, bertransformasi menjadi eksistensi baru. Namun, beberapa makhluk tak ingin menyaksikan semua ini. Beberapa makhluk. Stone tidak menurunkan senjatanya, masih bertanya dengan hati-hati. Penguasa kuno yang berjalan di bumi, penguasa sejati ibu kota terbengkalai, kau mungkin juga pernah mendengar tentangnya, seorang wanita yang sama sekali tidak lembut dan baik hati. Ia membuatku sedikit kesulitan di hari penyatuan sempurnaku. Kata Biron sambil merentangkan tangannya seolah tak berdaya. Sebagian kesadaran saya terpecah, tertinggal di Villa Badai ini. Meskipun saya kemudian mencoba menggunakan beberapa ritual untuk mencapai sublimasi dan transformasi sempurna, jiwa yang terfragmentasi itu tak pernah bisa menyatu, dan saya tak akan pernah bisa maju lebih jauh.
Karena itu, aku hanya bisa terus berjuang untuk bertahan hidup dalam wujud ini. Untungnya, tubuh ini cukup kuat, dengan umur yang jauh lebih panjang daripada manusia, dan ia bisa melahap manusia lain untuk meniru wujud mereka, menyatu dengan ibu kota terbengkalai, menghindari penyelidikan sang wanita. Apakah ini alasanmu kembali ke sini, ingin mengadakan malam pemanggilan jiwa? Stone bertanya dengan nada serius. Menurut Byron, dia memang telah masuk ke sini sejak lama, dan sebelumnya, Browning telah membeli banyak lukisan dari ibu kota kuno untuk menekan makhluk tertentu, yang mungkin merupakan tindakan perlawanan yang dipengaruhi oleh keinginan kuat Taoist Grand Cry di Storm Villa. Akan tetapi, Browning akhirnya meninggal, dan Gaude, inkarnasi dari Taoist Grand Cry, dibantai oleh kehendak Taoist Grand Cry di Storm Villa, dan yang terakhir, Byron yang terbangun. Ia dapat mengendalikan kemauan manusia, menciptakan berbagai ilusi, dan bahkan mengendalikan tubuhmu dengan polusi halus. Kamu pernah merasakannya, bukan? Byron menatap Stone sambil tersenyum setengah, tampak tak takut menghadapi moncong senjatanya yang gelap. Nah, mungkin saja wasiat itu sudah menguasai tubuh seseorang, mencari keberadaanku, hehe, ia mencoba menggantikanku dan menjadi Taoist Grand Cry yang sejati, tapi ia tidak tahu, semua ini rencana wanita itu. Jika ia menang, kau dan teman-temanmu akan mati di sini pada malam pemanggilan jiwa, bahkan jiwa kalian akan dihisap kering sebagai makanan. Mengapa kamu menceritakan semua ini kepadaku? Stone paham, terlepas dari apakah orang di hadapannya adalah Grand Cry Tao yang asli atau bukan, pasti ada maksud tertentu di balik perkataannya. Berkaitan dengan apa yang disebutkannya mengenai ketidaksempurnaan jiwanya sendiri yang menghalanginya melakukan sublimasi, motif Byron jelas agar Stone dan kawan-kawan dapat menyingkirkan keinginan yang telah hilang darinya. Cukup sederhana, kau hanya perlu memindahkan semua lukisan itu, mematahkan ikatan yang Browning tempatkan di sini, maka keinginan naif itu takkan bisa berlama-lama lagi, kekuatanku akan meningkat, dan saat itu, aku tak akan membutuhkan bantuanmu untuk menyerapnya kembali dan memulai jalan sublimasi yang sejati. Byron membentangkan tangannya dan mengatakannya seolah-olah itu adalah hal yang sangat sederhana, semudah membalikkan telapak tangan. Dan aku menjadi penguasa kuno belum tentu buruk bagimu. Kau telah membantuku, dan setidaknya, aku bisa merekonstruksi hal-hal tertentu yang kau hargai. Apakah kamu mengatakan? Stone dengan cepat menangkap maksud Byron. Mengingat kondisinya saat ini, dia tentu tahu tentang Liz dan Ayo, dan tahu apa arti aroma yang tertinggal di tubuh Stone. Kau tahu, di dalam makhluk-makhluk seperti itu, jiwa-jiwa semua yang telah meninggal tidak pernah pudar, mereka hanya bergabung menjadi satu, menenun melalui tahun-tahun yang abadi dan sunyi. Byron berkata sambil tersenyum. Dengan kata lain, jika aku menemukan sisa-sisa masa itu, hanya dengan sedikit penanganan, mereka dapat berdiri di hadapanmu dengan utuh, memiliki ingatan dan kepribadian yang kau kenal, dan bahkan jiwa mereka tidak akan bisa dibedakan dari yang asli. Suaranya berdengung di telinga Stone, seperti bisikan iblis yang menggoda manusia agar jatuh. Kalau kamu bisa bantu aku mencapai ini, aku bisa menyelesaikan transaksi ini. Bukankah ini yang kamu harapkan? Batu terdiam. Dia sedang memikirkan dua hal. Yang pertama adalah apakah orang di hadapannya bisa dipercaya. Tentu saja, Stone menganggap teriakan Bangau Tao sebagai sosok yang sangat berbahaya, tetapi saat ini, setidaknya Byron tidak menyimpan dendam terhadapnya, dan ia mungkin memang telah tiba di sini sebelum Browning, dan hantu-hantu yang tinggal di Villa Badai benar-benar menjadi ancaman bagi orang-orang yang tinggal di sini. Yang kedua, bisakah dia benar-benar mengizinkan orang yang sudah meninggal dibangkitkan? Bagi jiwa-jiwa yang telah tenang, apakah membangunkan mereka sekarang merupakan tindakan arogansi di pihak Stone? Dia ragu-ragu. Setelah beberapa lama, dia menatap tajam ke arah Byron dan perlahan, Stone meletakkan revolvernya. Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan untuk memenuhi permintaanmu? Ekspresi Stone tetap tidak berubah, masih tegas. Di luar jendela, hujan lebat semakin deras, dengan angin kencang bersiul melalui jendela, menangis bagaikan ratapan. Bab 643. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Kau bilang isi perut Gaude lenyap begitu saja. Browning tampak berpikir, seraya ia membalas dengan sebuah pertanyaan tetapi tidak menunggu jawaban Lu Ban atau Xia sebelum bergumam pada dirinya sendiri. Mayatku memiliki karakteristik monster lumpur, yang mampu menyerap jiwa orang lain dan meniru orang yang bersangkutan. Setelah diserang olehku, apakah ia melepaskan organnya sendiri dan berubah menjadi orang lain? Tapi kau pasti sudah bertemu semua orang di Storm Villa. Mau berubah jadi siapapun, pasti akan terlihat, kecuali berubah jadi seseorang yang awalnya bukan bagian dari sini. Browning memandang Lu Ban dan Xia. Apakah kamu juga pernah bertemu seseorang yang tidak ada di sini sejak awal? Guntur bergemuruh pada saat itu, dan pepohonan di kejauhan tampak tersambar petir lagi, berkobar hebat, bersinar terang di malam yang gelap gulita, terpantul di kilat ungu tua, seakan-akan dunia sedang kiamat. Ya, namanya Byron,
penipu jalanan. Dia mendapatkan beberapa halaman tulisanmu dan mendapatkan kemampuan super. Gaude mengundangnya ke sini, tapi dia malah dikurung di tong anggur di ruang bawah tanah. Xia menjelaskan secara singkat situasi yang mereka hadapi. Sekarang, Biron bersama teman-teman kita, di bawah pengawasan ketat. Mendengar ini, ekspresi serius dan muram menyebar di wajah Browning. Ini buruk. Browning mendesah, lalu berkata, Biron ini mungkin manifestasi dari mayatku, dan Gaude mewakili manifestasi lain dari jiwa yang sama. Setelah kubunuh, ia bersembunyi sebagai Biron, menunggu kesempatan. Sekarang, rekan-rekanmu kemungkinan besar sedang menghubunginya, dan ia mungkin menipu mereka dengan kata-kata manis, mencoba menemukan keberadaanku untuk menyelesaikan ritual The Conjuring. Mendengar perkataan Browning, Xia mengangkat sebelah alisnya. Sejauh ini, kata-kata Browning logis dan konsisten. Malam pemanggilan jiwa memang dilakukan oleh Gaude dan Biron, dan memang ada banyak hal mencurigakan yang mengitari mereka. Karena tugasnya adalah bertahan hidup dari malam pemanggilan jiwa, Biron, sebagai elemen yang tidak stabil, perlu ditangani dengan hati-hati. Akan tetapi, siapakah yang dapat menjamin bahwa teriakan Bangau Tao saat ini tidak akan menyakiti mereka? Tentu saja, kecurigaan yang tak berujung tak akan membawa hasil. Kecurigaan hanya akan berujung pada keraguan dan ketidakmampuan untuk melangkah maju. Apa yang kamu ingin kami lakukan? Luban bertanya langsung. Sekarang, satu-satunya pilihan mereka adalah membantu Taoist Grand Cry, dan jika memang harus demikian, mereka dapat menanganinya setelah masalahnya terselesaikan. Karena dia bilang sublimasinya menemui masalah, Luban berpikir dengan memberinya lagu yang dinyanyikan oleh penguasa kuno mungkin akan membuatnya lebih patuh. Cukup mudah. Temukan Biron, gunakan ini untuk mengubahnya menjadi batu, lalu bawa dia kepadaku. Browning menggerakkan jari-jarinya di udara, ujung jarinya meninggalkan jejak bagaikan bintang jatuh, sebuah karakter muncul di udara, dan dengan lambaian tangannya, benda itu melayang ke arah Luban dan Xia. Teks itu melayang di depan mereka, dan Xia dengan cepat mengetahui cara menggunakannya. Apakah ini pengetahuan? Xia memandang Browning. Ya. Browning mengangguk pelan. Ini adalah pengetahuan yang terwujud, menyentuhnya saja akan memungkinkan informasi mengalir ke otak secara alami, dan seiring dengan itu, polusi akan mengikuti sebagai konsekuensinya. Jika aku ingin menyakitimu, tubuh dan kesadaranmu akan berada di bawah kendaliku saat kau melihatku. Tidak perlu bergerak pada tahap ini. Ia menambahkan, menunjukkan bahwa dirinya tidak berniat jahat. Aku pergi dulu. Dengan pikiran bahwa dia tidak takut pada hal-hal seperti itu, dan yang terburuk, dia hanya akan meleleh. Luban mengulurkan tangannya untuk menyentuh teks berpendar yang mengambang di udara. Saat ujung jarinya menyentuh teks itu, Luban merasakan aliran halus sesuatu mengalir ke otaknya. Sensasi geli di kulit kepalanya berlangsung sesaat, dan Luban segera merasakan pengetahuan muncul di benaknya. Ritualnya sederhana, namun mampu menimbulkan trauma hebat pada monster lumpur. Setelah ritual berhasil, monster lumpur yang terserang akan menjadi sekeras bunga kaca yang disemen, siap digoyahkan oleh siapapun. Monster lumpur ini tidak mati, tetapi mereka tampak tersegel. Kemampuan Taoist Grand Cry untuk menguasai mantra semacam itu memberi kita alasan untuk percaya bahwa dia memang bisa mengendalikan monster lumpur. Xia berbisik di telinga Luban. Luban mengangguk ketika Xia menyentuh teks itu. Menahan diri, Xia jelas lebih menderita, ekspresi wajahnya sedikit berubah. Penyihir muda itu memejamkan mata, lalu membukanya kembali seolah merenungkan sifat mantra penyegel itu. Mantra ini cukup sederhana, hanya membutuhkan sentuhan pada lawan, tapi sebaliknya, jika Biron menyadari hal ini, dia mungkin berbalik dan menyerang kita terlebih dahulu. Xia berkata cepat. Mereka telah melihat monster lumpur yang berevolusi di ibu kota terbengkalai 10 tahun lalu, tatapan mata saja sudah cukup untuk menyebabkan organ dalam seseorang meledak keluar, berubah menjadi bunga kaca. Setelah 10 tahun, tidak seorang pun tahu apa yang telah berevolusi dari monster lumpur. Luban dan Xia memindahkan kepala pelayan tua itu keluar dari aula roh dan membaringkannya di kamar sebelah, lalu bersiap untuk langsung pergi ke kamar Biron. Namun, sebelum melakukannya, mereka ingin berdiskusi dengan Stone terlebih dahulu, karena tidak seorang pun tahu apa yang dikatakan Stone dan Biron satu sama lain. Begitu mereka sampai di koridor tempat ruangan itu berada, mereka melihat Stone datang ke arah mereka. Luban memperhatikan ekspresi Stone yang serius, seolah-olah dia baru saja mengetahui berita serius. Aku punya sesuatu untuk diceritakan kepadamu. Stone berkata dengan sangat serius. Kebetulan sekali, kami juga punya sesuatu untuk diceritakan kepadamu. Luban menjawab. Mereka bertiga bertukar pandang. Di luar, hujan deras terus mengguyur tanpa henti, menimbulkan suara yang sangat keras sehingga menenggelamkan sebagian besar percakapan berbisik. Anda mungkin tidak percaya, tapi saya bertemu dengan Taoist Grand Cry. Kata Stone dengan tenang. Kami percaya padamu.
Luban segera meyakinkan. Jangan terburu-buru. Yang kutemui mungkin bukan Taoist Grand Cry yang asli. Dia bilang ada kehendak Taoist Grand Cry di dalam Storm Villa. Kehendak Taoist Grand Cry itulah yang mencoba menghancurkan tubuhnya sendiri dan, ketika malam pemanggilan jiwa tiba, kehendak Taoist Grand Cry akan membunuh kita. Stone menjelaskan secara singkat. Xia dan Luban saling berpandangan. Byron adalah Taoist Grand Cry. Dia bergabung dengan monster lumpur, mencoba menjadi penguasa kuno. Dia digagalkan oleh penguasa kuno sejati, penguasa ibu kota terbengkalai, dan sebagian jiwanya terikat di dalam villa badai. Itulah sumber anomali yang kita temui. Stone menambahkan. Mendengar perkataan Stone, Xia dan Luban saling berpandangan lagi. Anda mungkin tidak percaya apa yang akan saya katakan. Luban berkata dengan sungguh-sungguh kepada Stone. Kami juga bertemu dengan Taoist Grand Cry. Dia memberitahu kami hal yang hampir sama, hanya saja justru sebaliknya, bahwa tubuh Taoist Grand Cry adalah penyebab sebenarnya di balik malam pemanggilan jiwa. Stone merasa ada sesuatu yang aneh. Bab 644. Solusi sempurna. Kedua belah pihak dengan cepat bertukar apa yang mereka saksikan dan dengar. Jadi sekarang, masalah yang kita hadapi adalah kedua tokoh Tao Grand Cry itu percaya bahwa merekalah yang benar dan ingin mengalahkan yang lain. Setelah mendengarkan penuturan Stone, Xia menyimpulkan. Di satu sisi, ada teriakan Bango Tao yang telah berubah menjadi monster lumpur. Ia percaya bahwa dirinya lah teriakan Bango Tao yang asli, dan yang tersisa di Villa Badai hanyalah seutas tekad. Dengan memusnahkan tekad ini, ia bisa menjadi utuh dan kemudian mencoba sublimasi. Di sisi lain, ada teriakan Bango Tao yang telah meninggalkan tubuhnya. Ia telah menjadi sebuah konsep, bersembunyi di dalam Villa Badai, waspada terhadap penguasa kuno dari ibu kota terbengkalai, sekaligus mencegah jasadnya dieksploitasi untuk merebut kekuasaannya. Hanya dengan menghancurkan jasad-jasad ini sepenuhnya, ia akan memiliki kesempatan untuk menaiki tangga penguasa kuno dan menjadi eksistensi agung yang tak terlukiskan. Klaim keduanya benar-benar bertolak belakang, dan memutuskan mana yang akan dipercaya menjadi masalah terbesar. Jika kita tidak memiliki kemampuan Stone, akan sulit untuk menyelidiki keberadaan organ-organ internal Gaude, sehingga gagal menemukan Byron di ruang bawah tanah, dan pada saat itu, kita mungkin sudah mengetahui situasi Browning dan menemukan teriakan Taoist Bango yang merasuki tubuh Browning. Xia menganalisis. Demikian pula, jika kita menghubungi Gaude tetapi tidak menyadari keberadaan jasad Browning, kita hanya akan bertemu dengan Taoist Grand Cry yang diwakili oleh Byron, dan menerima usulannya untuk bertindak dengan tujuan memecahkan surat wasiat yang tersimpan di Storm Villa. Ini tampak seperti permainan dengan dua pilihan, di mana pilihan yang berbeda akan mengarah ke jalan yang berbeda, dan pada akhirnya menghasilkan akhir yang sesuai. Namun masalahnya adalah permainan mereka bermasalah, sehingga mereka memilih kedua opsi secara bersamaan. Kurasa teriakan burung Bango Tao yang kita temui mungkin yang asli. Xia adalah orang pertama yang berbicara. Konsep sublimasi yang ia sebutkan tampaknya sangat sesuai dengan gaya penguasa kuno, dan lagi pula, mantra yang ia berikan benar-benar melampaui imajinasi. Sulit membayangkan bahwa entitas dengan pengetahuan seperti itu hanyalah sebuah wasiat. Pada saat yang sama, baik Gaude maupun Byron tidak mengatakan yang sebenarnya. Byron diutus untuk memimpin malam pemanggilan jiwa, sesuai dengan catatan Browning. Jika tugas kita adalah bertahan hidup hingga akhir malam pemanggilan jiwa, maka mereka yang ingin memimpin malam pemanggilan jiwa adalah musuh kita. Mendengar perkataan Xia, Stone merenung sejenak sebelum berbicara. Namun, kehendak teriakan Bango Tao di Villa Badai telah mencoba membunuh orang-orang di sini, entah itu kasus Gaude yang berhasil maupun upaya yang gagal terhadap Lily dan kita. Awalnya ia menyimpan dendam, seperti roh jahat yang mengintai di sini, dan karena ia telah menguasai tubuh Browning, ia seharusnya tidak terlibat dalam urusan mistis ini. Lagi pula, malam pemanggilan jiwa mungkin permintaan Browning sebelum ia meninggal. Gaude dan Byron hanya memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelinap masuk. Tentu saja, aku tidak tahu bagaimana manusia bisa menjadi penguasa kuno, atau jalan mana yang lebih dekat untuk menjadi eksistensi agung, tetapi dari pemahamanku, kurasa Byron lebih bisa dipercaya. Tampaknya keduanya memiliki pemikirannya sendiri. Apakah Byron memberitahumu cara menyelesaikan keinginan teriakan Bango Tao? Tanpa bersikap konfrontatif, Xia bertanya. Dia memberiku sebuah ritual, dan selama kita tahu lokasi Browning, kita bisa bersiap terlebih dahulu untuk mengikatnya di suatu tempat, di mana Byron akan menjaganya secara pribadi. Stone menjawab. Ini mirip dengan metode yang kita peroleh. Xia merenung. Mungkin tugas ini tentang kita yang mencari tahu siapa sebenarnya seruan Bango Tao. Jika kita tidak bisa menilai dengan jelas, itu akan berujung pada kegagalan dan kehancuran. Memang, tapi hanya berdasarkan klaim sepihak mereka, sulit dipercaya. Mungkin kita bisa bertukar tempat, aku bisa memeriksa Browning sementara kau mencari Byron.
Stone menyarankan sambil berpikir keras. Kedua belah pihak memiliki keraguan, namun juga memiliki aspek yang tampak dapat dipercaya. Mungkin hanya setelah memonfirmasi keduanya mereka bisa sampai pada jawaban. Melihat keduanya, Luban meletakkan dagunya di tangannya dan berpikir sejenak sebelum tiba-tiba berbicara. Kami pikir kami mungkin telah memasuki kesalahpahaman. Stone memandang Luban. Kalian telah merenungkan siapa sebenarnya teriakan burung bangau tau itu, tetapi masalahnya adalah, kita tidak perlu mencari tahu siapa sebenarnya teriakan burung bangau tau itu. Luban melirik Xia dan Stone, keduanya masih memasang ekspresi bingung di wajah mereka. Kita sekarang tahu satu hal, semua yang ada di Storm Villa adalah karena Taoist Grand Cry. Entah itu jasadnya yang membuat masalah atau hantunya, itu semua masalah Taoist Grand Cry. Kita mungkin tidak akan bisa membedakan melalui ucapan atau perilaku mana yang merupakan seruan bangau tau yang asli dan mana yang merupakan hal buruk yang mencoba membunuh semua orang. Ini adalah masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Jadi mengapa kita tidak menyingkirkan orang yang menimbulkan masalah ini? Mendengar perkataan Luban, Xia sedikit mengernyit, namun segera menyadarinya. Maksudmu, kita tidak mempercayai siapapun dan langsung melenyapkan Taoist Grand Cry. Stone terkejut, menganggap saran itu agak keterlaluan. Tetapi kemudian dia memikirkannya, dan apa yang dikatakan Luban tampaknya masuk akal. Teriakan bangau tau di pihak batu menawarkan solusi untuk menangani teriakan bangau tau di pihak Luban, dan teriakan bangau tau di pihak Luban juga memberitahunya cara menghadapi yang ada di pihak batu. Jika kedua belah pihak bertindak secara bersamaan, kedua teriakan Taoist bangau akan berakhir mati. Tanpa teriakan bangau tau, nyata atau palsu, tidak akan ada malam pemanggilan jiwa, dan juga ancaman besar di ibu kota terbengkalai akan tersingkirkan. Itu masuk akal sekali. Lagi pula, kita tidak punya kewajiban untuk membantu Taoist Grand Cry. Selama kita menyingkirkan kedua belah pihak, kita sudah menyelesaikan tugas Taoist Grand Cry dengan sempurna. Luban bertepuk tangan, merasa logikanya masuk akal dan masuk akal. Ketiganya membahas kelayakannya secara singkat dan dengan cepat mencapai kesepakatan. Operasi menerima tugas dari NPC lalu langsung membunuhnya demi keuntungan adalah sesuatu yang telah sering Luban lihat dilakukan Qin Tiantian dalam permainan. Qin Tiantian sangat ahli dalam hal itu, dan setelah melihatnya berkali-kali, ia pun belajar. Dari kata-kata hingga tindakan, Luban dan Xia tiba di ruangan tempat Biron ditahan. Pelayan itu masih menjaga pintu. Luban mengetuk dan mendengar jawaban Biron dari dalam. Dia memutar kenop pintu dan masuk, melihat Biron tengah menatap keluar jendela dengan bosan, tangannya dengan malas memutar gelas anggur seakan-akan dia telah kehilangan semua harapan. Kami sudah mendengar tentang situasi Anda dari Stone. Begitu Luban berbicara, Biron melihat ke arah mereka. Sikap acuh tak acuhnya langsung lenyap, dan Biron mengamati keduanya dengan tatapan tajam. Jadi, apa jawabanmu? Biron bertanya. Kami telah memutuskan untuk bekerja sama dengan Anda. Luban mengulurkan tangannya ke arah Biron. Bab 645. Keunikan. Stone merasakan revolver di sarungnya. Dia melihat aula pemanggilan arwah di seberang koridor. Yang mengejutkan Stone, dia pernah melewati tempat ini sebelumnya, tetapi sama sekali tidak menyadari bahwa ada aula di ujung koridor lainnya. Tampaknya perubahan dalam kognisi memang penuh dengan kejutan yang tidak terduga. Setelah mempersiapkan mantra penyegel, Stone berdiri di pintu masuk aula dan melihat peti mati hitam pekat di dalamnya dengan tutupnya terbuka lebar, potret hitam putih Browning, dan persembahan yang tertinggal, tinggal tulang-tulang ayam. Yang terakhir sepertinya agak aneh. Dia melangkah masuk ke dalam ruangan tempat lilin-lilin menyala terus, memancarkan cahaya kuning redup di tengah malam badai yang menderu-deru, dan cahaya lilin yang berkedip-kedip itu tampak seakan-akan akan padam sewaktu-waktu, namun nyala api yang bergoyang memperlihatkan bayangan gelap Stone. Kamu sudah datang. Sebuah suara terdengar dari belakang Stone. Dia berbalik tajam, secara naluriah mengarahkan revolvernya ke arah suara itu, dan kemudian dia melihat Browning. Dia tampak seperti pria berusia 30-an atau 40-an, duduk di kursi, memegang segelas anggur merah dan tampaknya menikmati aroma yang menyelimutinya. Pupil Stone sedikit membesar. Meskipun ia pernah mendengarnya dari Luban dan Xia, ia tetap terkejut melihatnya secara langsung. Lagi pula, Browning duduk di sana, hidup dan sehat, sungguh aneh. Stone pernah bertemu Browning sebelumnya, dan orang yang duduk di sini sekarang hampir identik dengan Browning yang diingatnya, seolah-olah dia hanyalah seorang teman lama yang sudah lama tidak ditemuinya. Saya sudah mendengar tentang masalah Anda, kata Stone, sambil menoleh ke arah Browning. Dia memerlukan beberapa waktu agar segel tersebut berlaku dan tidak terburu-buru untuk menyelesaikan langkah terakhir. Meskipun setuju dengan perkataan Luban, Stone masih menyimpan secercah harapan bahwa Taoist Grand Cry benar-benar dapat mengembalikan mereka yang telah hilang. Karena Taoist di sini mengaku sebagai yang asli,
maka yang asli seharusnya tidak kalah dengan yang palsu, dan dia juga seharusnya memiliki kemampuan untuk membangkitkan kembali. Apakah kau hidup kembali, atau kau hanya menempati tubuh Browning? Browning yang kukenal sebelumnya, kau atau dia, tanya Stone. Kau tahu, kebangkitan hanyalah mimpi palsu, orang mati tak akan pernah bisa hidup kembali. Monster lumpur ini hanyalah tiruan dari masa lalu, jawab Browning santai. Soal pertanyaan keduamu, maaf, tapi kamu mungkin belum pernah kenal Browning. Sejak dia tinggal di sini, dia sudah jadi aku. Apa itu membuatmu merasa sedikit lebih baik? Kau pernah menyatu dengan monster lumpur. Bagaimana kau melakukannya? Jika, menurutmu, monster lumpur hanya meniru kepribadian orang lain, lalu bagaimana kau bisa yakin bahwa saat itu ia benar-benar dirimu, bukan sekadar simulasi, tanya Stone sekali lagi. Mendengar pertanyaannya, Browning tertawa dan menyesap segelas anggurnya, lalu menjawab. Itulah inti masalahnya. Meskipun ini kompensasiku, suasana hatiku sedang baik, jadi aku akan memberimu beberapa petunjuk. Di domain asing, jika kau ingin menyublim menjadi makhluk tertinggi, kau harus terlebih dahulu memastikan keunikanmu. Keunikan? Stone tidak mengerti. Meskipun kamu sudah mengalami banyak hal, sepertinya kamu tidak tahu apa-apa tentang esensi domain asing. Di domain asing, kamu tidak unik, siapapun bisa menggantikanmu kecuali kamu meninggalkan jejakmu sendiri. Browning tersenyum. Stone samar-samar memikirkan sesuatu dan terus maju. Seharusnya kau sudah mendengar dari teman-temanmu tentang cara mencapai sublimasi, kan? Inti dari sublimasi adalah mengubah diri menjadi sebuah konsep. Konsep ini bisa apa saja, tetapi jika itu sesuatu yang sangat umum, kau harus menanggung polusi yang sangat besar, karena semakin umum konsepnya, semakin luas pula polusi yang dibawanya. Lebih lanjut, konsep-konsep ini umumnya sudah memiliki tuannya, jadi kau perlu bersaing dengan penguasa aslinya untuk mendapatkan konsepmu sendiri, kau harus meninggalkan jejak. Jejak-jejak ini bisa berupa legenda, keajaiban, klan tertentu, atau bahkan sebuah peradaban. Hanya dengan mencapai tingkat tersebut, Anda dapat memahami dasar-dasar konsep tersebut, dan begitu Anda memiliki jejak tersebut, Anda menjadi eksistensi unik di domain asing, dan Anda membawa polusi bersama Anda. Browning berbicara dengan sungguh-sungguh, menenggak anggur merah dari gelasnya sekaligus dan kemudian menatap Stone. Oleh karena itu, jejak yang kutinggalkan adalah tangisan burung Bangau Tao. Di wilayah asing, hanya akan ada satu tangisan burung Bangau Tao. Semua yang kutinggalkan menjadi saksi keberadaanku. Aku adalah aku, takkan dirampas oleh kehendak apapun, apalagi kesadaranku direbut oleh makhluk rendahan seperti monster lumpur. Jika kau sungguh-sungguh ingin mencapai keabadian, aku sarankan kau segera meninggalkan jejakmu sendiri. Kalau tidak, begitu kau terlalu banyak menanggung polusi, jejak itu juga akan tercemar. Dia menatap Stone sambil menyeringai, seolah-olah sedang merayunya. Soal keinginanmu, kalau kau bisa menerima bahwa itu hanyalah tiruan dari mereka, menerima kepalsuan dari penampilan hingga jiwa, maka ada 1000 cara yang bisa kulakukan untuk membantumu mewujudkannya. Bahkan, di level kita, pengejaran semacam itu hampir tak layak disebut. Stone bergerak untuk duduk di hadapan Browning, menarik kursi dan duduk. Tapi kau tetap gagal. Kau terjebak di sini, menjalani hidup pas-pasan dengan merampas tubuh orang lain, dan bahkan jasad masa lalumu telah menjadi musuhmu. Perkataannya membuat Browning mengangkat sebelah alisnya sedikit. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Bersamaan dengan kata-kata Browning, udara mulai bergetar sedikit, dan cahaya lilin berkedip-kedip seolah-olah seorang raksasa akan meledak dalam kemarahan. Bahkan badai pun terhenti sejenak, dan kilat menyambar tanpa suara di antara awan-awan, bagaikan pantomim agung. Saat berikutnya, Stone menjentikkan jarinya. Saat Browning menyadari sesuatu sedang terjadi, dia segera berdiri. Gelas anggur di tangannya langsung pecah, gelas seluruh aula roh mulai berdengung, dan di luar jendela, terdengar suara guntur, seolah-olah hendak menghancurkan jendela. Stone melihat ilusi yang tak terhitung jumlahnya muncul di hadapannya, termasuk dosa-dosanya di masa lalu, kegembiraan masa lalu, dan gambaran masa depan yang potensial. Dalam adegan-adegan ini, Stone terkadang dipenuhi duka, terkadang senang, terkadang menyesal, dan terkadang pedih. Segudang emosi menyerbu kesadaran Stone dalam sekejap, seautentik ia mengalaminya sendiri. Seolah-olah Stone telah hidup melalui dunia paralel yang tak terhitung jumlahnya dalam waktu singkat, mengalami kehidupan yang beragam. Namun tak lama kemudian, semua dunia itu, yang melintas dalam pandangan Stone bagaikan bintang jatuh, mengembun menjadi satu berkas cahaya. Segel yang ditempatkan di sekeliling ruangan itu menekan perlawanan Taoist Grand Cry dengan dengungan yang lebih keras. Pada saat itu, tak terasa dan tak terlihat oleh Stone, seolah-olah ada tangan yang menekan kepala Browning, membekukannya di tempat dengan tatapan kosong. Buk! Browning jatuh ke tanah, kulitnya dengan cepat menunjukkan tanda-tanda livor mortis.
Sebuah polihedron dengan bentuk yang tak terlukiskan jatuh di depan monumen, memantulkan foto hitam putih karya Browning. Bab 646. Aku pernah melihatmu dalam mimpiku. Tepat sebelum telapak tangannya menyentuh Luban, Biron tiba-tiba berhenti bergerak. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Biron masih mempertahankan senyum tenang saat berbicara. Mungkin itu hanya dalam mimpi. Luban menjawab dengan santai. Ah, dalam mimpi, aku pernah melihatmu dalam mimpi, betapa manisnya senyummu. Dia bahkan bernyanyi sedikit. Mendengar nyanyian Luban, mulut Biron berkedut. Dia mendekatkan diri ke telinga Luban dan berbisik lembut. Aku pernah mendengar melodi ini sebelumnya. Setelah itu, Luban pun berbisik kembali kepada Biron. Meskipun begitu, kita harus berasal dari kampung halaman yang sama. Saat berikutnya, tangan Luban meraih tangan Biron. Namun lebih cepat dari itu, tangan Luban mulai membengkak. Seperti balon yang terlalu mengembang, dimulai dari lengannya, seluruh tubuh Luban mulai menggeliat dan berputar seolah-olah sedang digelembungkan oleh sesuatu. Dalam sekejap, perut Luban membengkak dan pecah, isi perutnya tumpah keluar seperti bunga yang sedang mekar, meledak terbuka. Naluri pertama Biron adalah mundur, menjauh dari Luban, namun tangan itu memiliki sifat seperti hantu, tanpa henti menggapai Biron, mencengkeram lengannya. Kena kau. Wajah Luban yang bengkak memperlihatkan senyum sinis, yang bahkan Biron merasa ngeri melihatnya. Semburan cahaya memancar ke tangan itu, dan saat cahaya itu menyebar, sisi tubuh Biron menjadi tidak bergerak, berubah menjadi abu-abu pucat seolah kehilangan warnanya. Hal membatu. Hanya dengan sekali pandang saja sudah cukup untuk memahami bahwa Biron, yang sekarang menjadi monster lumpur, sedang dalam proses berubah menjadi batu padat. Biron mencoba melawan, tetapi penyebaran pembatuan jauh lebih cepat daripada yang ia perkirakan. Dalam sekejap, ia telah berubah menjadi batu sepenuhnya, seperti patung yang tampak hidup. Luban memandang patung batu yang kini menjadi Biron, merasa patung itu tampak agak familiar. Setelah berpikir sejenak, dia menyadari hal itu sangat mirip dengan situasi di Gunung Jiangcheng. Para anggota klan Fang Geng telah berubah menjadi patung batu yang tampak hidup, dan ketika Fang Geng hendak bangun, mereka kembali ke wujud asli mereka untuk membantai manusia. Biron kini mungkin hanya membatu dengan cara biasa, jika seseorang menggunakan metode tertentu untuk mengangkat pengaruh mantranya, ia mungkin kembali ke wujud aslinya. Setidaknya dia tidak bisa bergerak sekarang. Luban berkomentar dan kemudian seluruh dirinya meleleh. Di masa lalu, Luban mungkin menghadapi situasi seperti itu dengan kemungkinan kematian yang tinggi dan tidak dapat mengatasinya tanpa menanam rumput. Namun sekarang, Luban dapat mengatasi keadaan seperti itu dengan cepat. Luka yang hanya berakibat fatal tidaklah berarti apa-apa, yang harus dilakukannya hanyalah melelehkan tubuhnya dan menempanya kembali. Hanya dalam beberapa menit, Luban kembali ke bentuk manusia. Dia mengetuk dahi Biron, suaranya terdengar teredam. Dia menyimpulkan. Ekspresi Sia agak rumit. Dia tidak percaya bahwa hanya dalam beberapa hari tanpa menemuinya, Luban telah mengalami sedikit perubahan kualitatif. Bahkan sekarang, saat dia menyaksikan Luban meleleh dan terbentuk kembali, Sia merasa kewarasannya sendiri hampir berkurang. Pindahkan dia ke sisi Stone. Setelah mempertimbangkan, Sia mengangkat patung batu Biron yang berat di tangannya. Keduanya tiba di aula roh dan melihat peti mati kosong, begitu pula Stone yang memegang batu berbentuk tidak beraturan dengan tatapan linglung. Stone menyerahkan batu itu kepada Luban. Tatapannya terpaku pada batu itu dengan enggan sebelum beralih, hanya untuk fokus dan menjadi sedikit lebih jelas saat melihat patung batu Biron di tangan Sia. Luban memeriksa batu itu dengan hati-hati. Batu itu mempunyai 8 sisi, masing-masing berbentuk segi 4 dengan 2 sisi panjang dan 2 sisi pendek, bersinar bagai berlian dengan kilauan yang memikat sehingga akan sangat menarik perhatian orang yang melihatnya. Di dalamnya, Luban dapat melihat berbagai adegan yang sedang berlangsung, sebagian dipenuhi kegembiraan, sebagian lagi dipenuhi penyesalan, membuat siapapun yang mengenang masa lalu ikut terhanyut. Tampaknya Taoist Grand Cry adalah seorang transenden yang berspesialisasi dalam area khusus ini. Merobek selembar kain, Luban membungkus benda itu dan meletakkannya di atas meja. Sekarang, apakah kita tinggal menunggu hari ke-9 tiba? Luban bertanya lagi. Stone sedang memeriksa kondisi patung Biron ketika dia mendengar pertanyaan Luban dan menoleh. Tapi saya selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Memang, baik batu ini maupun patungnya, keduanya hanyalah segel sementara, tetapi keduanya belum menyelesaikan masalah yang mendasarinya. Sia bergumam, tampaknya masih merenungkan konstruksi mantra tersebut. Kedua mantra ini pada akhirnya bertujuan sama, yang satu menyasar jiwa, dan yang lainnya menyasar tubuh. Mantra-mantra ini tampaknya sangat efektif melawan seseorang seperti Taoist Grand Cry, yang hampir setingkat dengan Ancient Overlord. Sungguh, hanya Ancient Overlord yang bisa melawan Ancient Overlord lainnya, ya.
Bagaimana kalau kita hancurkan saja patungnya? Lu Ban menyarankan. Bagaimana jika menghancurkannya akan melepaskannya secara langsung? Stone segera mencegah Lu Ban mengayunkan palu. Ketiganya menatap patung Biron, mata besarnya terpaku pada detail-detail kecil, tetapi mereka tidak dapat menemukan sesuatu yang luar biasa. Malam semakin larut, malam yang tenang menyelimuti hati setiap orang bagai selubung tipis, menyebarkan emosi gelap ke seluruh aula spiritual, tak terpisahkan. Jika malam pemanggilan jiwa ini dimulai karena perselisihan yang melibatkan Taoist Grand Cry, maka setelah berurusan dengan kedua karakter ini, kita seharusnya sudah menyelesaikan misinya sekarang. Xia merenung. Katanya. Stone dan Xia langsung menatapnya, lalu cepat-cepat menoleh ke arah patung Biron dan Stone yang terbungkus kain, namun mereka tidak melihat sesuatu yang aneh. Ada apa? Stone bertanya dengan bingung. Tidakkah kamu merasa ada sesuatu yang hilang? Kata Lu Ban. Apa yang hilang? Xia melihat sekelilingnya, lalu tiba-tiba menyadari sesuatu. Kami tidak makan malam. Memang, melewatkan makan malam adalah hal yang penting. Lu Ban setuju namun tetap menggelengkan kepalanya. Tapi bukan itu intinya. Dengarkan. Lu Ban memberi isyarat agar semua orang diam. Stone dan Xia mendengarkan dengan penuh perhatian namun tidak mendengar suara-suara aneh, tidak ada gumaman di sekitar telinga mereka, hanya keheningan yang bergema di aula spiritual. Melihat ekspresi bingung mereka, Lu Ban berbicara. Tidakkah menurutmu ini terlalu sepi? Dia berdiri dan perlahan berjalan menuju jendela, tersembunyi di balik tirai. Sebelumnya, di luar selalu hujan deras. Meski tidak senyap, setidaknya ada keriuhan seperti biasanya, tapi sekarang. Keheningan ini merupakan kelainan yang paling signifikan. Lu Ban membuka tirai, dan dia melihat rona senja. Seharusnya saat itu sudah larut malam, tetapi di luar jendela, cahayanya berwarna jingga seperti matahari terbenam. Dia memandang keluar, hanya melihat awan kelabu, jalan setapak yang hancur, dan pepohonan yang bengkok. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di lorong. Suaranya renyah, muncul secara berkala, seperti ketukan sepatu hak tinggi. Ketiganya berbalik ke arah pintu. Bab 647. Wanita menutupi wajah. Di ambang pintu, seorang wanita berdiri. Dia mengenakan congsam, satin sutra memeluk lekuk tubuhnya, lembut dan berwarna-warni. Kakinya lurus dan indah, lengannya ramping seperti akar teratai, bentuk tubuhnya yang menawan menyerupai kipas yang dihiasi bulu binatang yang menutupi bagian bawah wajahnya, tetapi hanya dari alis dan mata yang terlihat di atasnya, orang dapat mengatakan bahwa dia adalah wanita yang sangat cantik. Menggoda, polos, naif, mempesona, sifat-sifat yang saling bertentangan ini menyatu dalam dirinya tanpa sedikit pun perselisihan. Rambut hitamnya tergerai lembut, dan matanya berkilau bak permata, berkilauan cemerlang. Sekilas pandang saja akan menjadi kenikmatan tak terlupakan seumur hidup bagi kebanyakan orang. Suara ketukan sepatu hak tingginya di tanah menggetarkan jiwa setiap orang, setiap kali melangkah, hati mereka bergetar. Saat ia melihat wanita ini, Lu Ban terpaku. Dia sangat sadar bahwa pertama kali dia datang ke ibu kota terbengkalai, di gang remang-remang itu, dia telah melihat wanita ini. Itu terjadi lebih dari 1 dekade lalu di ibu kota terbengkalai, namun wanita ini tidak berubah sama sekali, sebuah anomali yang nyata. Ekspresi Stone berubah kaku, sebagai penduduk asli ibu kota terbengkalai, dia tentu tahu legenda urban itu. Di tengah malam di jalan-jalan ibu kota yang terbengkalai, seseorang mungkin bertemu seorang wanita dengan wajah tersembunyi, dan melihat wajah aslinya berarti kematian yang tragis. Dan Xia, secara naluriah dia merasakan aura aneh dan berbahaya yang terpancar dari wanita ini, melampaui Taoist Grand Cry dalam tingkatan, lebih mengerikan dan tak terlukiskan. Tatapan wanita itu menyapu seluruh ruangan. Ia tidak memperhatikan Stone, matanya terpaku pada Xia selama setengah detik dan akhirnya tertuju pada Lu Ban. Sambil menatap Lu Ban dengan tatapan jenaka, wanita itu terus maju. Mereka bertiga menyaksikan tanpa daya saat dia mendekati patung Biron. Stone merasa perhatiannya sepenuhnya tertuju pada wanita ini, sejak kemunculannya, ia tak bisa memikirkan hal lain. Tatapannya terpikat, seolah hatinya telah direnggut olehnya, takkan pernah merasakan suka maupun duka lagi. Rasanya seperti menatap langit di tengah hari bolong di bawah terik matahari, tidak dapat melihat bintang-bintang yang bertaburan di seluruh langit, hanya matahari abadi yang memenuhi seluruh bidang penglihatan Anda. Xia bernasib sedikit lebih baik daripada Stone, setidaknya pikirannya masih mengalir perlahan. Apakah ini semacam sihir? Manipulasi kesadaran? Sampai sejauh ini, mungkinkah dia adalah penguasa kuno ibu kota terbengkalai? Tidak, jika kita berhadapan langsung dengan penguasa kuno, mustahil kita masih dalam wujud manusia. Dia mencoba bergerak, tetapi bahkan ujung jarinya tidak dapat digerakkan, dia hanya bisa berdiri di sana dengan terdiam, mengikuti siluet wanita itu saat dia melangkah ke arah patung Biron.
Dengan ringan dan mudah, wanita itu pertama-tama mengambil batu polihedron aneh yang dibungkus kain dari atas meja. Dia memegangnya di telapak tangannya, memainkannya sejenak. Inilah akhir bagi mereka yang mencoba mencuri kekuatanku, kata wanita itu. Suaranya ringan dan merdu, bagai nyanyian burung bulbul, mengalir dan menyentuh hati sanubari. Tangannya terkatup rapat lalu terbuka lagi, batu polihedron itu telah lenyap. Setelah itu, wanita itu bergerak berdiri di depan patung Biron. Crash! Patung itu hancur berkeping-keping, menjadi debu, dan berhamburan terbawa angin. Tokoh legendaris yang telah menanggung kesukaran yang tak terkira dan menempuh segala cara dalam upayanya untuk naik ke status penguasa kuno diselesaikan dengan begitu sederhana, begitu saja. Pikiran Stone masih belum mampu memahami kenyataan itu, dia terlalu terhanyut dalam pesona wanita itu hingga tak mampu melepaskan diri, tubuhnya kaku, tak bergerak. Pikiran Xia perlahan kembali. Ia tidak tahu apa yang ingin dilakukan wanita itu. Jika hanya untuk mengurus Taoist Grand Cry, itu satu hal, tetapi jika dia punya rencana lain. Wanita itu tampak sangat tertarik pada Xia. Ia berbalik cepat, tangannya yang tidak memegang kipas terulur ke arah Xia. Apa yang ingin dia lakukan? Mengapa dia mencariku? Siapa sebenarnya dia? Berbagai macam pikiran berkecamuk di benak Xia. Ia mendapati bahwa hanya dengan menatap mata perempuan itu, tekadnya runtuh. Tak mampu lagi menahan diri untuk melawan, hanya ingin menyenangkan pihak lain, merangkul kematian yang manis itu. Tepat saat tangan wanita itu hendak menyentuh kepala Xia, tiba-tiba ada tangan lain yang terulur dan tanpa diduga-duga mencengkeram pergelangan tangan wanita itu. Xia terkejut. Ia terkejut karena gerakan tak terduga ini sedikit banyak memulihkan kesadarannya. Sekarang, setidaknya, Xia bisa mencoba menggunakan mantra untuk membalas, tetapi ia tidak langsung bertindak, melainkan menunggu saat yang tepat. Tindakan wanita itu juga sedikit terhenti, tampak dia tidak mengantisipasi bahwa seseorang bisa bertindak dalam situasi seperti ini, apalagi menentang keinginannya. Pandangan wanita itu beralih dari Xia ke pemilik tangan itu. Tangan Luban menggenggam pergelangan tangan wanita itu yang lembut sementara tangannya yang lain berusaha menyingkirkan kipas yang menutupi wajahnya. Saat berikutnya, kulit Luban meledak. Darah berceceran di mana-mana, dari dalam tubuh Luban, cacing-cacing besar dan licin menyembur keluar, meliuk-liuk seperti kegelapan dari jurang terdalam, menjijikkan untuk dilihat. Bahkan Xia, yang sudah terbiasa dengan hal-hal aneh, merasakan otaknya bergetar dan mendidih saat melihatnya, kewarasannya tersiksa, perlahan-lahan melemah. Tulang, daging, kulit, organ, semuanya milik Luban berubah menjadi serangga, berhamburan ke tanah. Akan tetapi, begitu serangga-serangga itu menyentuh tanah, mereka mencair dengan cepat bagaikan es krim yang jatuh di jalan beraspal di puncak musim panas, menggenang menjadi gumpalan besar di tanah, bahkan mengotori sepatu hak tinggi wanita itu. Wanita itu mengerutkan kening karena tidak senang, lalu cacing-cacing yang meleleh itu kembali membentuk wujud manusia. Luban muncul di belakang wanita itu, tangannya membentuk revolver perak testamen. Ia menyetel peluru ucapan ke dalam bisikan makhluk agung, menembaki wanita itu tanpa ragu. Peluru itu diam-diam menembus punggung perempuan itu, namun, kegilaan dan kegilaan yang biasa terjadi tidak terjadi. Perempuan itu hanya memiringkan kepalanya sedikit seolah-olah mendengar kepakan sayap nyamuk sebelum berbalik. Dalam sekejap, kipas itu tertutup. Luban dapat melihat wajah wanita itu dengan jelas. Wajahnya sungguh luar biasa cantik, tak tertandingi bahkan oleh kecantikan tercantik di dunia, seolah-olah konsep cantik itu sendiri telah terwujud di dunia. Bahkan hati Luban pun terpikat oleh wajah itu. Sambil memegang kipas di tangannya, wanita itu mengulurkan tangannya ke arah Luban, dan kali ini tidak ada perlawanan. Bahu Luban dicengkeram, lalu wanita itu melangkah maju, ruang di depannya berputar. Bersama dengan Luban, keduanya menghilang dari aula roh. Baru saat itulah Xia dan Stone bisa bergerak. Yang dapat mereka lakukan hanyalah menatap kosong ke tempat Luban dan wanita itu menghilang, dengan teks dingin dan acuh tak acuh dari silen lens mengambang di atas potret hitam putih Biron. Bab 648. Domba Panggang. Luban kembali ke dunia nyata dan mendapati dirinya berada di dunia yang membusuk. Ada matahari terbenam yang redup, langit tak berbatas, reruntuhan besar penuh estetika menakjubkan, dan daratan tandus. Di tengah reruntuhan, Luban melihat satu gunung yang membentuk busur besar, menjulang lebih tinggi dari gunung manapun yang pernah dilihatnya di bumi, membentang di langit seakan-akan mewujudkan keteraturan dan aturan mutlak. Sayangnya, separuh busur itu patah, dan bagian yang patah itu tidak diketahui keberadaannya, tidak terlihat. Peradaban macam apa yang mampu menciptakan bangunan semegah itu, dan kekuatan macam apa yang mampu menghancurkannya? Luban tidak tahu. Kehancuran di sini agak berbeda dari langit Wastelen yang dipenuhi pusaran pasir. Bila Wastelen itu berupa padang pasir, gobi,
terik matahari, dan angin kering, maka tempat ini adalah perwujudan konkret dari konsep kiamat. Gurun mungkin melihat bunga-bunga bermekaran, mungkin terdapat oasis, tetapi di sini, tidak akan ada kehidupan baru yang lahir. Tidak seperti Dust City, tidak ada peradaban baru, tidak ada spesies baru yang menggantikan tempat mereka di dunia ini, hanya keheningan, tanpa sedikit pun harapan. Bangunan-bangunan megah itu berdiri seperti monumen peradaban, kuno dan abadi. Luban melihat bulan yang pecah di balik struktur ini, mungkin salah satu satelit asli planet ini, tetapi sekarang bulan itu telah retak, dengan dua satelit serupa yang lebih jauh, tergantung di langit, ukurannya yang sangat besar menekan dengan beban yang mengerikan. Luban menarik pandangannya untuk memeriksa sekelilingnya. Dia duduk di atas batu yang tampak seperti dulunya bagian dari sebuah bangunan, tetapi erosi selama bertahun-tahun telah membuatnya alami lagi, dari batu ke batu. Sambil mengusap permukaannya yang kasar, Luban menyimpulkan bahwa angin masih ada di sini, disebabkan oleh perbedaan suhu atau rotasi, yang menunjukkan setidaknya planet ini tidak sepenuhnya membeku dalam waktu. Mendengar hal itu, Luban segera mencoba mengingat bagaimana dia bisa sampai di sana. Wanita cantik berbusana Chongsam. Luban tidak menemukan Stone dan Xia, ia hanya bisa berasumsi bahwa keduanya cukup beruntung karena bisa melarikan diri. Saat sedang berpikir, Luban melihat wanita itu. Dia duduk di samping sebuah batu, menggunakan beberapa cabang pohon yang layu untuk membuat api yang bersinar terang di senja hari, menarik kewarasan seseorang. Luban menganggapnya cukup lucu, wanita ini seharusnya memiliki status seorang penguasa kuno, jadi mengapa dia menyalakan api? Apakah ada kru acara bertahan hidup di sekitar sini? Setelah berpikir sejenak, Luban tidak berteriak, sebaliknya, dia diam-diam turun dari batu dan bersembunyi di balik bayangan, menyelinap ke arah wanita itu. Kalau saja ada kamera langsung di sini, Luban mungkin akan berkata, mari kita dekati dia diam-diam selagi dia tidak sadar, tangkap saja dia, dan kepalanya pun bisa dimakan, rasanya seperti ayam, renyah dan nikmat. Tepat saat Luban berjinjit mendekat, wanita itu tiba-tiba mengeluarkan suara. Apa yang sedang kamu lakukan? Suaranya bergema di tanah sepi bagaikan hujan yang ditunggu-tunggu setelah kemarau panjang. Luban menghentikan langkahnya. Dia berjalan perlahan ke sisi wanita itu dan mengulurkan tangannya ke arah api. Malam hari di sini masih sangat dingin, bahkan tanpa angin, tanpa adanya tumbuhan dan satwa liar, suhu tanah akan turun dengan cepat setelah matahari terbenam, seperti di gurun. Ada sesuatu untuk dimakan. Luban tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Wanita itu melirik Luban seolah bertanya-tanya apakah pikirannya benar-benar baik-baik saja. Tidak, lihat, aku juga sudah lama tidak makan apa-apa. Aku melewatkan makan malam, dan kau membawaku ke sini tanpa memberitahuku jam berapa. Kalau aku lapar, aku tidak akan bisa berjalan, dan itu akan memperlambatmu, kan? Luban menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Wanita itu terdiam sejenak. Ia menatap Luban, lalu, di atas api unggun, muncul seekor domba yang berputar di atas tusuk sate. Kulitnya telah dipanggang hingga agak kering, dan lemak di bawahnya mengalami reaksi Maillard, mengeluarkan aroma yang kuat. Daging tanpa lemak yang direndam lemak itu terasa empuk dan lesat. Melihat domba panggang itu saja sudah membuat Luban merasa ingin muntah. Setelah menunggu beberapa saat, Luban memperkirakan sudah waktunya. Tanpa menghiraukan panasnya, ia mengulurkan tangan dan merobek sepotong daging domba beserta kulitnya. Daging domba yang panasnya menyengat itu memancarkan aroma yang tak tertahankan, dengan cairan yang begitu melimpah sehingga cukup diremas ringan saja sudah cukup untuk membuatnya meluap. Luban menggigitnya, kulitnya renyah, lemaknya kaya namun tidak berminyak, dan dagingnya empuk. Dalam sekejap, ia melahap potongan daging yang besar itu. Ia kemudian memotong kaki domba. Dagingnya, yang masih bertulang, memiliki rasa yang berbeda. Bagian yang dekat tulang memiliki aroma yang unik dan kenyal, terutama tulang rawan pada persendiannya, yang menjaga keseimbangan antara renyah dan empuk. Saat dia mengunyah kaki domba, Luban tiba-tiba teringat orang di sampingnya. Ya, setidaknya dianggap sebagai manusia. Menoleh, ia melihat perempuan itu menatapnya penuh minat. Ia memegang kipas di tangannya, tak lagi menggunakannya untuk menutupi wajah. Chongsam di baliknya membentuk siluet ramping dan anggunnya di bawah sinar matahari terbenam terakhir, menciptakan siluet yang memikat. Apakah kamu mau? Merasa agak malu karena makan sendirian, Luban mengulurkan kaki domba ke arahnya. Wanita itu menatap kaki domba dan tiba-tiba tertawa. Apakah Anda tahu dengan siapa Anda berbicara? Dia bertanya. Sejujurnya, aku tidak begitu tahu, Luban mengakui dengan terus terang. Ia hanya bisa menebak secara kasar bahwa wanita itu adalah penguasa kuno ibu kota terbengkalai, entitas yang memiliki mata tak terhitung jumlahnya yang mengawasi seluruh kota. Namun, siapa wanita itu sebenarnya atau namanya, Luban sama sekali tidak tahu.
Nama-nama penguasa zaman dahulu begitu banyak sehingga menyegelnya saja sudah cukup merepotkan, apalagi mereka yang masih berkeliaran di bumi. Jika memungkinkan, Luban lebih suka tidak mengetahui namanya. Tahukah kamu mengapa aku membawamu ke sini? Alih-alih mengungkapkan namanya, wanita itu mengajukan pertanyaan lain kepada Luban. Sejujurnya, aku juga tidak tahu. Luban merasa kelemahan terbesarnya dalam hidup adalah kejujurannya, dan pada saat itu, hal itu terasa sangat akut. Kau membawa aroma yang familiar bagiku, yang kupikir mungkin berasal dari sesuatu yang kutinggalkan. Jadi, aku penasaran. Aku ingin tahu apakah membawamu ke sini bisa menghasilkan sesuatu, jawab wanita itu. Pernyataannya justru mengandung informasi paling penting karena tidak mengandung informasi apapun. Ada yang kau tinggalkan? Luban bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu tidak penasaran dengan tempat ini? Alih-alih menjawab pertanyaan Luban, wanita itu malah membalas dengan pertanyaannya sendiri. Lalu tempat apa ini? Luban merasa kedua pertanyaan itu serupa. Daripada pertanyaan-pertanyaan itu, ia merasa lebih praktis untuk menanyakan dari mana daging domba panggang itu berasal. Dia ingin makan lagi. Nama tempat ini kini hilang dalam sejarah, tapi dulunya tempat ini punya nama, gumam wanita itu. Alam yang indah. Bab 649. Angka bagus. Alam yang indah. Apakah ini alam yang indah? Luban dengan hati-hati mengingat istilah yang familiar ini, dan segera teringat bahwa Feng Yu pernah menyebutkannya kepadanya sebelumnya. Dahulu kala ada domain asing yang kuat yang memimpin perlawanan terhadap polusi, memiliki peradaban yang cemerlang dan hebat, yang darinya banyak benda luar biasa berasal. Namun seperti domain lain yang tercemar, alam mulia hanya menggunakan satu jenis polusi untuk memerangi polusi lain, dan akhirnya tidak dapat dihindari, pembusukan. Terlebih lagi, kemampuan mereka untuk melawan polusi dari penguasa kuno menyiratkan bahwa mereka mungkin juga memiliki polusi luar biasa milik mereka sendiri. Namun, semuanya berubah menjadi debu, kembali ke tanah. Saat cahaya terakhir dari terbenamnya matahari peradaban memudar, sisa-sisa satelit raksasa itu membentang di langit malam, menciptakan rasa tertekan yang amat dalam, gambaran mengerikan yang mirip dengan bulan yang diperbesar beberapa kali, sehingga mustahil untuk tidur dengan tenang. Luban merasakan angin sejuk. Dia bertanya-tanya mengapa masih ada udara di planet ini dan tidak dapat menahan diri untuk melambaikan tangannya melalui udara. Wanita itu mengangguk, melambaikan tangannya dengan santai, dan sisa-sisa daging domba panggang yang dimakan Luban lenyap, hanya menyisakan api yang berkedip-kedip menerangi wajahnya. Kamu boleh memanggilku Charlotte, hanya nama panggilan. Kata Charlotte yang menyatakan diri. Luban merasa nama itu kedengarannya tidak asing, tetapi tidak dapat mengingat di mana dia mendengarnya. Aku selalu berpikir bahwa penguasa kuno seharusnya adalah makhluk yang terperosok dalam kegilaan abadi, tanpa kewarasan apapun. Luban berkata dengan rasa ingin tahu. Seseorang yang baik hati sepertimu, yang bahkan memberiku daging domba panggang, tidak tampak seperti seorang penguasa kuno. Wanita itu tidak dapat menahan tawa ketika mendengar kata, baik dari Luban. Aku, baik. Charlotte tampaknya menganggap ide itu sangat lucu. Alis dan matanya tampak semakin menggoda saat ia tersenyum. Jika pada hari-hari biasa ia bagaikan matahari terbit, maka perempuan yang tersenyum di hadapannya bagaikan cahaya fajar pertama, sungguh mengharukan. Para penguasa kuno yang pernah kutemui sebelumnya entah bodoh buta, tersegel, dan tak bergerak, atau mereka yang akan bernyanyi dan membunyikan lonceng saat melihat orang lain, membuat mereka gila. Lalu ada beberapa yang lain yang tidak begitu kupahami, selalu mengucapkan kata-kata yang tak terpahami. Tapi melihatmu, kau sepertinya tidak menunjukkan semua itu. Luban menambahkan. Itu karena aku sedang menyamar, apa yang kau lihat bukanlah diriku yang sebenarnya. Charlotte mengalihkan pandangannya ke arah api. Pada kenyataannya, bahkan aku tidak tahu seperti apa wujud asliku. Ekspresinya acuh tak acuh, namun di bawah cahaya api yang berkedip-kedip, dia tampak agak lemah, sehingga menimbulkan dorongan untuk melindungi. Aku pernah bilang ada semacam diriku di dalam dirimu. Coba kupikir, Firaun hitam. Dewa tak kasat mata. Bukan, fakta bahwa kau pernah melihat dan selamat menunjukkan itu mungkin yang kegelapan. Charlotte menyebutkan beberapa nama tanpa ragu. Kata-kata yang biasa saja, namun membuat Luban merasa gatal di hatinya, pikirannya kacau seolah-olah ia sedang mabuk. Ia menggelengkan kepala, akhirnya pikirannya jernih. Oh, maaf, aku lupa kalau kamu hanya seorang manusia. Charlotte tersenyum lalu mengamati Luban dari ujung kepala sampai ujung kaki. Aneh. Aku sudah siap tubuhmu runtuh setelah mendengar nama-nama ini, siap untuk membentukmu kembali, tapi ternyata kau baik-baik saja. Tidak ada keterkejutan dalam nada bicaranya, hanya sedikit penyesalan. Orang ini melakukannya dengan sengaja, bukan? Luban tak dapat menahan diri untuk berpikir, lalu berkata.
Apa yang kulihat adalah seorang pria kurus berkulit gelap. Ah, si kegelapan. Charlotte menganggukkan kepalanya, ekspresinya seperti akhirnya mengingat nama teman sekelas yang tidak penting dari sekolah dasar. Dia adalah orang yang paling antusias dalam berurusan dengan manusia di antara kita. Charlotte berdiri, kipas di tangannya melambai pelan dan menghilang di udara. Lebih tepatnya, kita semua adalah avatarnya. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kata yang menunjukkan keilahian, bahkan saat menggambarkan sang kegelapan, Charlotte tidak menggunakan sebutan semacam itu. Lu Ban punya firasat samar bahwa dia sebaiknya tidak bertanya lagi, tetapi karena dia sudah sampai sejauh ini, dia memutuskan untuk bertanya secara menyeluruh. Kau takkan mau tahu namanya, dan aku pun takkan menyebutkannya di sini. Kau hanya perlu tahu bahwa dia adalah salah satu makhluk tertua di dunia ini, penguasa di atas para penguasa kuno, dewa luar, yang namanya saja sudah cukup untuk menghancurkan wilayah asing. Charlotte berbicara dengan nada dingin. Berbeda dengan penguasa kuno lainnya, dia jarang memiliki klan, melainkan lebih banyak avatar. Dia telah menciptakan avatar yang tak terhitung jumlahnya, banyak di antaranya bahkan tidak saling mengenal. Avatar-avatar ini mungkin memiliki klan mereka sendiri, tersebar di berbagai domain asing, beberapa disegel, beberapa masih hidup di bumi, dan beberapa bahkan terlibat dalam konflik dan peperangan satu sama lain. Mengapa dia melakukan ini? Lu Ban tidak begitu mengerti. Dari deskripsi Charlotte, penguasa kuno ini tampak lebih rasional daripada makhluk buta dan bodoh itu, sesuatu yang agak luar biasa di dunia di mana polusi menentukan kekuasaan. Tanpa alasan apapun, hanya untuk hiburan. Charlotte terkekeh pelan, desahan yang nyaris tak berdaya. Lu Ban membenarkan kata tersebut. Apalah arti kewarasan, selain logika dan keteraturan, pengekangan dan kendali. Dan para penguasa kuno adalah eksistensi yang paling jauh dari kewarasan. Mengapa kau menggunakan logika fana untuk menyimpulkan motif makhluk yang lebih tinggi daripada para penguasa kuno? Charlotte tampak mengejek Lu Ban, tetapi segera menambahkan. Sebenarnya, kegilaan meliputi kewarasan, sebagaimana ketidakteraturan meliputi keteraturan. Hakikat sejati dari wilayah asing adalah kekacauan, dan dia adalah kekacauan yang mengintai, dewa seribu wajah. Dia membagi sebagian kegilaannya sendiri dan menciptakan avatar-avatar kita ini. Pada saat yang sama, kita juga memiliki kewarasan yang telah dia bagi. Tapi ada satu hal yang harus kau ingat. Apa itu? Lu Ban memandang Charlotte, dan wanita itu tersenyum menawan. Saya bukan yang paling waras di antara avatar-avatar ini. Lu Ban melihat mata Charlotte memancarkan cahaya merah tua. Di dalam mata merah tua itu, tampak seolah-olah ada tentakel besar dan tebal yang bergerak, sensasi bengkak menyembul keluar dari mata itu, tanpa sadar menimbulkan rasa takut, hanya dengan menyaksikan pemandangan ini saja dapat membuat seseorang gemetar, hampir kehilangan kewarasan. Namun, cahaya itu hanyalah kilatan singkat. Ia mengedipkan mata, lalu menoleh ke arah bangunan megah dan megah itu. Kemarilah, aku butuh bantuanmu, kata Charlotte sambil melangkah menuju gedung itu. Bab 650. Batu Nisan Peradaban. Lu Ban memperhatikan kepergiannya dan berpikir sejenak. Dia memutuskan untuk melarikan diri. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika dia mengikuti wanita gila ini? Mengingat dia baru saja dengan sengaja menyebutkan nama-nama inkarnasi tersebut, yang dia tahu dapat memengaruhi orang, Lu Ban merasa dia punya niat buruk. Namun, di wilayah asing ini, tempat ia menjadi orang asing di negeri asing, Lu Ban tidak tahu harus lari kemana. Ia hanya bisa berencana meninggalkan wanita gila itu terlebih dahulu, lalu melihat apakah Laika bisa datang membantu. Tepat saat dia hendak mulai meleleh, Lu Ban merasakan ruang di sekelilingnya menjadi terpelintir. Ketika dia sadar kembali, Lu Ban mendapati dirinya berdiri di belakang Charlotte. Jangan coba-coba kabur. Pertama, kau tak bisa meninggalkan alam agung sendirian, dan kedua, kau juga tak bisa meninggalkan sisiku sendirian. Charlotte mengingatkannya. Saya orang biasa, bagaimana saya bisa membantu orang-orang hebat seperti Anda? Saya sungguh tidak rendah hati. Lu Ban menghindar, mencoba meyakinkan Charlotte untuk mencari seseorang yang lebih mampu. Dia melihat Charlotte tidak memperhatikannya dan terus berjalan maju. Setelah berpikir sejenak, Lu Ban merasa kata-kata Charlotte masuk akal. Di satu sisi, ia tidak yakin bisa meninggalkan wilayah asing ini sendirian, di sisi lain, Lu Ban juga sangat tertarik dengan alam indah. Jika bahkan Charlotte, seorang penguasa kuno, tertarik pada tempat ini, apa alasannya untuk menolak menjelajahinya? Sekalipun pertikaian di alam mulia ditakdirkan gagal, Lu Ban masih dapat belajar dari sejarah dan menemukan apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang tidak berguna dalam perang melawan mutasi polusi. Tanah tandus itu memberi ilusi. Lu Ban tidak tahu berapa lama dia telah berjalan,
tetapi bangunan besar itu masih belum menunjukkan tanda-tanda semakin dekat, mungkin karena begitu besarnya sehingga tidak ada perbedaan yang terlihat bahkan ketika semakin dekat. Sepanjang jalan, Luban melihat banyak batu besar, tingginya sekitar 6 hingga 8 lantai, semuanya sangat lapuk, yang fungsi aslinya tidak dapat dikenali lagi. Jika batu-batu ini adalah bangunan tempat tinggal, Luban menduga bahwa kota ini dulunya makmur, karena batu-batu besar itu tersebar di tanah tandus, seperti batu nisan yang meratapi peradaban yang telah mati. Jalanan telah lama terkikis, dan hanya bangunan bundar itu yang berfungsi sebagai satu-satunya penanda. Luban belum melihat bangunan menjulang serupa lainnya, ia menduga itu mungkin simbol peradaban ini atau mungkin struktur inti darinya. Mendengar hal ini, Luban tak dapat menahan diri untuk bertanya. Ngomong-ngomong, karena kau bisa membawaku ke domain asing ini, kenapa kita tidak langsung menuju gedungnya saja, dan sekarang harus berjalan kaki ke sana? Dia melirik sepatu hak tinggi Charlotte. Luban tidak terlalu suka berjalan kaki. Meskipun ia tidak tahu apakah para penguasa kuno bisa merasa lelah, ia percaya bahwa waktu adalah uang. Mereka berdua bisa saja menggunakan cara yang luar biasa untuk mendekati gedung itu daripada berlama-lama di sini. Kamu tidak tahu banyak tentang alam mulia. Charlotte berkata tanpa menoleh, dan Luban menyadari bahwa dia tidak mengajukan pertanyaan melainkan membuat pernyataan tegas. Itu benar. Luban mengakuinya dengan terus terang. Para penguasa kuno berada di atas rakyat jelata di wilayah asing, tetapi perbedaan antar penguasa kuno sangat besar. Yang lebih lemah, seperti Fang Geng yang kau temui, bahkan bisa disegel oleh manusia, sementara yang kuat, atau bahkan yang di atas mereka, membutuhkan cara khusus untuk menyegelnya. Suara Charlotte bergema dalam keheningan malam. Dan metode alam mulia untuk melawan polusi adalah dengan menyegel penguasa kuno beserta polusi yang mereka bawa. Perkataannya diucapkan dengan ringan, namun tetap mengejutkan Luban. Penduduk asli wilayah asing ini benar-benar bisa menyegel penguasa kuno. Dan bahkan menyegel polusi bersama mereka. Luban sangat menyadari bahwa menghadapi penguasa kuno manapun di luar kemampuannya. Hanya dengan menatap mereka saja, seseorang bisa menjadi gila dan bermutasi menjadi monster. Dan makhluk seperti itu sebenarnya dapat disegel oleh peradaban dari domain asing, dan menurut implikasi Charlotte, tidak hanya ada satu. Jika dipikir lebih jauh, meskipun peradaban seperti itu pada akhirnya telah menemui ajalnya, bisakah umat manusia benar-benar melawan polusi dari wilayah asing? Pikiran Luban dipenuhi dengan tanda tanya besar. Dia semakin penasaran dengan kehancuran alam indah. Dan tampaknya Charlotte juga agak peduli dengan tempat ini. Teknik penyegelan yang mereka gunakan cukup cerdik, menarik, bahkan bisa dibilang, teknik itu adalah batas dari apa yang pernah saya lihat pada manusia, atau lebih tepatnya, pada makhluk hidup cerdas. Terlebih lagi, kekuatan segel-segel ini tetap ada bahkan setelah peradaban mereka lenyap sepenuhnya dari hamparan domain asing yang tak berujung. Charlotte dan Luban kini telah tiba sangat dekat dengan bangunan itu. Luban melihat bahwa di bawah lengkungan itu terdapat sebuah bangunan persegi panjang, tingginya sekitar 50 lantai dan cukup lebar untuk menghalangi pandangan. Meskipun demikian, Luban tidak percaya bahwa material bangunan bumi mampu menopang struktur aneh seperti itu, mungkin ada kekuatan luar biasa kuno yang tak tergoyahkan yang sedang bermain. Mereka sampai di pintu masuk gedung. Baru saat itulah Luban menyadari bahwa ukuran pintu gedung itu tampak agak tidak masuk akal. Pintu itu, menurut perkiraan, tingginya mencapai 20 meter, terlalu besar untuk sekadar pertunjukan kekuatan atau sekadar tontonan megah. Luban melihat ke dalam dan memperhatikan beberapa hal aneh. Ada anak tangga di dalam gedung itu, yang masing-masing anak tangganya jauh lebih tinggi daripada orang normal. Luban bahkan perlu menggunakan tangan dan kakinya untuk menaikinya. Meja-meja marmer berwarna abu-abu putih juga menjulang tinggi di atas Luban. Berjalan di sini, Luban merasa seperti penduduk kota kecil yang tersesat ke dunia manusia. Segala sesuatu di sini seakan-akan waktu telah membeku, seolah-olah penduduknya hidup normal pada suatu saat dan menghilang pada saat berikutnya. Luban dan Charlotte menaiki tangga. Luban memanjat. Charlotte berjalan seakan-akan melangkah di udara. Saat mencapai peron, Luban melihat ke bawah, terengah-engah. Tampaknya itu adalah aula besar untuk menangani berbagai urusan, meskipun ia tidak yakin siapa yang dilayaninya. Charlotte berdiri di samping Luban dan berkata dengan acuh tak acuh. Sekarang, apakah kau melihat perbedaan antara alam mulia dan wilayah asingmu? Luban memandang wanita berbusana congsam itu. Dia hampir mengerti jawabannya. Luban menunjukkan bahwa melalui jendela bangunan itu, orang dapat melihat patung-patung yang berdempetan di luar. Dia selalu mengira bahwa rumah-rumah itulah yang dihuni oleh penduduk alam indah, yang telah mengalami pelapukan selama bertahun-tahun hingga menjadi seperti sekarang.
Tetapi sekarang, setelah menyaksikan pemandangan ini, Luban merasa pikiran awalnya salah. Itu bukan bangunan bobrok. Itu adalah orang-orang. Mayat para penghuni alam indah. Manusia, di domain asing ini, dalam perawakan dan ukuran, jauh lebih besar dibandingkan dengan manusia seperti Luban. Benda-benda yang tersebar di seluruh dunia ini, bagaikan monumen peradaban, dulunya adalah penguasa peradaban kuno domain asing ini. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.